Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Anak-anak sekalian, kelas 10 yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, yaitu ilmu tafsir, yang mana pada pertemuan yang lalu antum sekalian sudah saya minta untuk membuat kelompok dengan masing-masing kelompok 3 orang dan membuat ringkasan yang berisi materi tentang penulisan dan pengumpulan Al-Quran, tahap demi tahap. Nah, kemudian di kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah pengumpulan dan penulisan Al-Quran, penulisan dan pengumpulan Al-Quran. Yang apa yang saya sampaikan ini adalah ringkasan dari kitab yang kita bahas, yaitu kitab Ushulun fi Tafsir yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Langsung saja akan kita mulai. Akan saya tampilkan slide berikut ini. Penulisan Al-Quran dan pengumpulannya, kelas 10 MA Al-Iqtisad. Jadi dalam penulisan dan pengumpulan Al-Quran ini ada tiga tahap yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tahap yang pertama itu adalah di zaman Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana di tahap ini lebih banyak bersandar kepada hafalan dibanding pada tulisan. Artinya para sahabat lebih banyak menghafal Al-Quran daripada menulisnya. Kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa kok lebih banyak bersandar kepada hafalan dibandingkan dengan tulisan? Karena alasannya adalah karena keadaan saat itu para sahabat radhiyallahu anhum mereka sangat kuat dan cepat dalam menghafal. Para sahabat dulu hafalannya kuat dan cepat. Beda dengan orang sekarang. Sudah hafalannya tidak cepat, nggak kuat lagi. Sudah nggak kuat, nggak cepat juga. Ini para sahabat kuat dan cepat. Di samping itu, sedikit sekali orang yang bisa nulis saat itu. Demikian pula sedikit sarana alat tulis. Ini yang menjadikan pada masa Nabi itu lebih banyak bersandar pada hafalan. Jadi ada 3 tadi. Yang pertama, karena hafalan para sahabat kuat dan cepat. Kemudian yang kedua, karena sedikitnya penulis. Tidak seperti zaman sekarang yang setiap orang bisa nulis. Kemudian yang ketiga, sarana untuk atau alat untuk tulis-menulisnya itu masih sedikit juga. Ya, karena 3 hal ini, kemudian pada masa Nabi lebih banyak bersandar pada hafalan. Lalu apakah pada masa Nabi ini tidak ditulis Al-Quran? Pada masa Nabi ditulis Al-Quran itu. Tetap ditulis, dan Nabi memiliki penulis nahwu, penulis wahyu. Jadi bukan berarti lebih banyak bersandar pada hafalan, tidak ditulis sama sekali, tidak. Al-Quran juga ditulis di masa Nabi. Namun memang lebih banyak dihafal. Di mana menulis Al-Quran di masa Nabi itu? Kita lihat dijelaskan di situ. Oleh karena itu, siapa saja dari kalangan mereka yang mendengar satu ayat
dia akan langsung menghafalnya atau menuliskannya dengan sarana seadanya. Gimana itu? Di pelepah korma, ditulis di pelepah korma, di potongan kulit, di permukaan batu cadas, di tulang belikat unta, dan seterusnya. Jadi ditulis tapi di tempat-tempat yang seadanya sekali. Belum di kertas begitu. Pelepah korma, di batu seperti itu. Kemudian jumlah penghafal Quran di masa itu sangat banyak. Para sahabat ketika mendengar ayat dengan Al-Quran menghafalnya. Nah, ini tadi tahap yang pertama. Jadi tahap pertama ini kesimpulannya lebih banyak bersandar pada hafalan daripada tulisan. Alasannya karena 3 tadi. Kuatnya hafalan mereka dan juga cepat, minimnya penulis, minimnya alat tulis. Tapi tetap ditulis di tempat-tempat seadanya, di kulit, di batu, di pelepah korma, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk tahap yang kedua. Tahapan kedua ini adalah terjadi di zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu pada tahun 12 Hijriah. 12 Hijriah. Dan latar belakangnya pada perang Yamamah. Perang melawan Musailamah Al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi palsu. Nah, pada saat perang Yamamah itu banyak dari kalangan qurra ini maksudnya para penghafal Quran, para ahli Quran yang terbunuh. Di antara yang terbunuh adalah Salim, bekas budaknya Abu Hudzaifah. Yang mana Salim ini salah seorang yang Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengambil pelajaran Al-Quran darinya. Kalau kita perhatikan, karena di masa Nabi tadi lebih banyak bersandar kepada hafalan dan sedikit tulisan-tulisan itu, minim, maka dengan melihat fenomena banyaknya para penghafal Quran yang meninggal ini, muncul kekhawatiran. Nanti bagaimana kalau Al-Quran itu hilang? Kalau hanya sekedar dihafal saja, tidak ditulis. Maka kemudian di masa Abu Bakar ini, Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran agar tidak hilang. Jadi dikumpulkan. Nah, seperti ini sejarahnya. Dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan bahwa Umar bin Khattab mengemukakan pandangan tersebut kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu setelah selesainya perang Yamamah. Jadi yang mengusulkan agar mengumpulkan Al-Quran ini adalah Umar bin Khattab. Mengusulkan kepada Abu Bakar. Itu diusulkan setelah selesainya perang Yamamah tadi yang banyak terbunuh para penghafal Al-Quran. Kemudian di awal mulanya Abu Bakar tidak mau melakukannya karena takut dosa. Nah, di masa Nabi kan tidak dikumpulkan menjadi satu buku, itu tidak dikumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran. Ditulis tapi belum dikumpulkan. Sehingga Abu Bakar awal mulanya masih takut untuk melakukan itu. Sehingga Umar terus-menerus mengemukakan pandangannya. Umar terus menyampaikan itu kepada Abu Bakar.
sampai Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati Abu Bakar untuk hal itu. Sampai akhirnya Abu Bakar menerima. Lalu memanggil Zaid ibnu Thabit radhiyallahu anhu, di samping Abu Bakar berdiri Umar. Abu Bakar mengatakan kepada Zaid, sesungguhnya engkau adalah seorang yang masih muda dan berakal cemerlang. Kami tidak meragukanmu. Engkau dulu pernah menulis wahyu untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekarang carilah Al-Quran dan kumpulkanlah. Jadi disuruh untuk mengumpulkan Al-Quran. Terus Zaid berkata, maka aku pun mencari dan mengumpulkan Al-Quran dari pelepah korma, permukaan batu cadas, dan dari hafalan orang-orang, sampai terkumpul. Kemudian mushaf tersebut, kumpulan Al-Quran itu, sudah terkumpul, berada di tangan Abu Bakar sampai beliau wafat. Kemudian dipegang oleh Umar hingga Umar wafat. Kemudian dipegang oleh Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma. Nah, berarti di masa Abu Bakar ini sudah terkumpul. Ini tahapan yang kedua. Kemudian tahapan yang ketiga, yaitu pada zaman Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini pada tahun 25 Hijriah. Jadi berapa tahun dari tahap sebelumnya? Tahap sebelumnya di zaman Abu Bakar tadi pada tahun 12 Hijriah. Dan ini pada tahun 25, 13 tahun. Latar belakangnya, perbedaan kaum muslimin pada dialek bacaan Al-Quran sesuai dengan perbedaan mushaf-mushaf yang berada di tangan para sahabat radhiyallahu anhu. Jadi muncul perbedaan di kalangan kaum muslimin dalam membaca Al-Quran. Ada perbedaan-perbedaan. Nah, hal itu dikhawatirkan akan menjadi fitnah. Maka Utsman radhiyallahu anhu memerintahkan untuk mengumpulkan mushaf-mushaf tersebut menjadi satu mushaf untuk disamakan sehingga kaum muslimin tidak berbeda-beda bacaannya. Kemudian bertengkar pada kitab Allah dan akhirnya berpecah belah. Nah, ini di zamannya Utsman. Utsman radhiyallahu anhu melakukan hal ini setelah meminta pendapat kepada para sahabat radhiyallahu anhum yang lain. Artinya apa yang dilakukan oleh beliau Utsman bin Affan ini adalah tidak mutlak dari beliau. Beliau melakukan ini setelah bermusyawarah dan meminta pendapat para sahabat yang lain. Ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abu Dawud dari Ali radhiyallahu anhu, bahwasanya dia mengatakan, Ali ini berkata, yang artinya adalah, demi Allah, tidaklah seorang melakukan apa yang dilakukan pada mushaf-mushaf Al-Quran selain harus meminta pendapat kami semuanya. Kemudian menceritakan, Utsman mengatakan, aku berpendapat sebaiknya kita mengumpulkan manusia hanya pada satu mushaf saja, sehingga tidak terjadi perpecahan dan perbedaan. Kami menjawab, alangkah baiknya pendapatmu itu. Ini sudah disetujui oleh para sahabat apa yang dilakukan oleh Utsman. Nah, sekarang mungkin muncul pertanyaan, bedanya apa toh ini pengumpulan di masa Abu Bakar tadi dengan pengumpulan Al-Quran di zamannya Utsman ini? Perbedaan antara pengumpulan yang dilakukan Utsman dan pengumpulan yang dilakukan Abu Bakar radhiyallahu anhuma adalah, nih, kita lihat ini perbedaannya. Tujuan dari pengumpulan Al-Quran. Jadi tujuannya berbeda. Di zaman Abu Bakar adalah menuliskan dan mengumpulkan keseluruhan ayat-ayat Al-Quran
dalam satu mushaf agar tidak tercecer dan tidak hilang tanpa membawa kaum muslimin untuk bersatu pada satu mushaf. Ya, jadi kalau di zamannya Abu Bakar itu tujuannya yang penting tidak hilang gitu. Karena kalau nanti yang hafal-hafal itu wafat, tidak ditulis, tidak terkumpul dalam satu Al-Quran itu satu mushaf, satu buku, bisa hilang. Dan hikmah dari Allah, dan inilah bentuk Allah bagaimana menjaga Al-Quran. Di zaman Abu Bakar dibukukan sehingga tidak hilang. Tujuannya itu di zaman Abu Bakar. Hal itu dikarenakan belum terlihat pengaruh dari perbedaan dialek bacaan yang mengharuskan membawa mereka untuk bersatu pada satu mushaf Al-Quran saja. Lalu bagaimana di zaman Utsman? Sedangkan tujuan pengumpulan Al-Quran di zamannya Utsman radhiyallahu anhu adalah mengumpulkan dan menuliskan Al-Quran dalam satu mushaf dengan satu dialek bacaan dan membawa kaum muslimin untuk bersatu pada satu mushaf Al-Quran. Karena timbulnya pengaruh yang mengkhawatirkan pada perbedaan dialek bacaan Al-Quran. Jadi tujuannya untuk menyatukan tadi kalau di zamannya Utsman. Sehingga ketika itu kemudian mushaf yang ditulis di zamannya Abu Bakar tadi dipinjam terlebih dahulu, kemudian Utsman radhiyallahu anhu memerintahkan kepada beberapa sahabat untuk menulis dan kemudian disebarkan ke beberapa penjuru. Ada yang dikirim ke Mekah, dikirim yang di Madinah sendiri ada, dan seterusnya. Nah, inilah sedikit ya sejarah penulisan dan pengumpulan Al-Quran secara ringkas. Dan saya kira ini sudah kalian semua ringkas, sebagaimana di pertemuan yang lalu sudah saya minta untuk meringkas dengan membuat kelompok, dan ini adalah penjelasannya. Demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan ini tentang penulisan Al-Quran dan pengumpulannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.